Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1921, Perubahan di Tambang. Penerjemah, Lege. Kaisar Agung tak terbatas. Tubuh utama Martial Dao bergumam. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya ketika dia mendengar deskripsi serigala surgawi. Metode macam apa itu untuk memurnikan daging seseorang menjadi api penyucian untuk menekan kejahatan? Tidak perlu lagi menyebutkan menangkap jiwa dari 4 binatang suci untuk membuat senjata surgawi tertinggi. Tanda seru. Meskipun tubuh utama Martial Dao tidak tahu banyak tentang dunia atas, dia kira-kira bisa menebak bahwa 4 binatang suci, naga azure, burung vermilion, macan putih dan kura-kura hitam, jelas merupakan eksistensi puncak di dunia atas. Namun, bahkan binatang suci yang kuat itu ditekan oleh Kaisar Agung tak terbatas dengan jiwa mereka ditangkap dan disegel di dalam tripod penekan neraka, jelas betapa kuatnya dia. Meski begitu, tripod penekan neraka hancur. Apakah Kaisar Agung tak terbatas masih hidup? Tubuh utama Martial Dao bertanya. Sebenarnya, ketika dia menanyakan pertanyaan itu, tubuh utama Martial Dao sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Jika Kaisar Agung tak terbatas masih hidup, tripod penekan neraka tidak akan hancur dan tertinggal di dunia bawah, terkubur di reruntuhan. Dia sudah lama meninggal. Serigala surgawi berkata, Kaisar Agung tak terbatas pernah mendirikan sebuah era. Namun, bertahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu sejak era itu. Mungkin ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun. Itu terlalu lama, bahkan Kaisar Agung tidak bisa hidup selamanya dan bertahan begitu lama. Zaman, tubuh utama Martial Dao sedikit mengernyit. Serigala surgawi menjelaskan, jika kaisar besar lahir di dunia atas, dia akan menciptakan eranya sendiri. Ketika Kaisar Agung meninggal, itu juga berarti akhir dari era ini. Maksudmu, hanya ada satu Kaisar Agung di setiap era. Tubuh utama Martial Dao bertanya sebagai gantinya. Tentu saja, serigala surgawi berkata, ada banyak ahli ranah kaisar di banyak dunia di dunia atas. Namun, hanya ada satu Kaisar Agung di setiap era. Kaisar Agung memandang rendah dunia dan mengumpulkan kekayaan untuk menguasai semua dunia. Dia memerintah tertinggi di alam semesta dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Hanya ada satu Kaisar Agung. Dunia atas, daratan cakrawala surgawi. Ketika Suzimo memperoleh informasi itu, banyak keraguan di hatinya secara bertahap teratasi. Tidak heran mengapa tripod kotak perunggu begitu kuat dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun babak belur, bahkan lubang hitam tidak bisa melahapnya. Tripod kotak perunggu awalnya adalah senjata kaisar. Tentu saja, mengingat kondisinya yang hancur, ranah kultivasinya sebagai senjata kaisar telah lama jatuh dan kekuatannya sangat berkurang. Ranah kultivasi Suzimo tidak boleh terlalu rendah jika dia ingin tripod penekan neraka pulih ke puncaknya dan melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata kaisar. Dalam keadaan normal, sebagai senjata kaisar tertinggi, tripod penekan neraka terkenal dan sangat mudah dikenali. Namun, karena itu sudah terlalu lama dan tripod penekan neraka hancur tak bisa dikenali, tidak ada yang bisa mengidentifikasi asalnya sampai sekarang. Menurut pendapat Suzimo, bahkan jika dia memperbaiki tripod penekan neraka sepenuhnya, tidak banyak orang yang bisa mengenali senjata kaisar itu. Suzimo menenangkan diri dan terus berkultivasi di bawah tambang. Ranah kultivasinya telah menembus ke alam esensi hitam level 9. Tambang itu dipenuhi dengan esens spirit stone. Jika tidak ada yang salah, dia siap untuk berkultivasi ke puncak alam esensi hitam level 9. Jika dia memiliki kesempatan, dia bahkan akan mencoba menerobos ke alam esensi bumi dan menjadi abadi bumi. Setahun kemudian, di luar kota kaca, di terowongan tambang di bawah tambang roh esensi ke-7, Suzimo tiba-tiba tersentak bangun dari kultivasinya. Matanya berkedip dan dia memiliki ekspresi aneh. Sebelumnya, dia merasakan rasa gentar yang tidak biasa. Selama 1000 tahun terakhir, tambang itu sangat damai dan tidak ada yang berani mengganggunya. Para pembudidaya di tambang semuanya adalah dewa hitam dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, rasa gentar itu sangat jelas dan itu jelas bukan ilusi. Mungkinkah seseorang memperhatikan saya berkultivasi secara rahasia? Saat pikiran itu terlintas di benak Suzimo, dia sendiri menyangkalnya. Selama bertahun-tahun, dia sangat berhati-hati dan tidak mengekspos dirinya sendiri. Bahkan para pembudidaya di tambang tidak tahu apa yang dia lakukan di kedalaman terowongan tambang. Mungkinkah, tiba-tiba, Suzimo memikirkan sebuah tebakan. Ini buruk, lari.
Seseorang menggali cakar lengkap dan semua orang di sekitarnya mati. Saat itu, jeritan yang tidak dapat dijelaskan terdengar dari luar terowongan tambang. Ekspresi Suzimo berubah muram. Kembali sebelum dia memasuki tambang, seorang kultivator tanpa hidung memberitahunya hal serupa. Seseorang pernah menggali setetes darah dan mengubur puluhan ribu pembudidaya di tambang ini. Jika cakar lengkap digali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Astaga, itu bukan cakar. Saat itu, suara gemetar terdengar, ini adalah makhluk hidup yang lengkap. Ini hidup. Tangisan tiba-tiba berhenti. Jantung Suzimo berdetak kencang. Makhluk hidup digali dari tambang roh esensi. Kultivator tanpa hidung pernah mengatakan kepadanya bahwa beberapa daging dan mayat bisa bertahan selama ratusan ribu tahun tanpa membusuk dan diawetkan sampai sekarang. Orang bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam daging dan mayat itu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, makhluk hidup kuno telah terbangun di bawah tambang roh esensi. Tiba-tiba, Suzimo mengingat sesuatu dan menoleh secara naluriah. Dia menatap dinding batu terowongan tambang tidak jauh dalam keheningan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia menggali dinding batu. Tepat saat dia akan mengayunkan spatula batu giok ke bawah, persepsi rohnya memperingatkannya tanpa alasan, itu sangat berbahaya. Dia tidak menyerang dengan gegabah. Sebagai gantinya, dia menyalurkan Nether Glow dan Illumination Eye. Mata kirinya hitam pekat dan mata kanannya putih saat dia melihat ke dinding batu. Dalam keadaan normal, permukaan bebatuan di area penambangan memiliki kulit batu yang unik. Bahkan kesadaran roh tidak dapat menembusnya, apalagi penglihatan. Namun, selama bertahun-tahun, Suzimo secara tidak sengaja menemukan bahwa jika dia mengedarkan Illumination dan Nether Glow Eye pada saat yang sama, dia bisa samar-samar melihat menembus kulit batu dan melihat beberapa pemandangan buram di dalamnya. Penemuan itu membuatnya senang. Dengan begitu, dia dapat dengan mudah menentukan di mana batu roh esens berada di terowongan tambang dan mengumpulkannya secara langsung, menghemat banyak waktu. Pada saat itu, dia menggunakan Illumination dan Nether Glow Eye miliknya untuk menatap dinding batu. Melalui kulit batu, dia samar-samar bisa melihat bayangan putih kabur. Lebarnya 10 kaki dan berbeda dari esens Spirit Stone. Karena hati-hati, Suzimo tidak melanjutkan menggali dinding batu. Sebagai gantinya, dia mengubah arah untuk mengumpulkan esens Spirit Stone sebelum melanjutkan berkultivasi bersama mereka. Tapi sekarang setelah bencana terjadi di bawah tambang, Suzimo tidak bisa tidak mengingat masalah ini. Tangisan tragis di luar berangsur-angsur memudar dan menjadi sunyi tak lama. Panca indera Suzimo tajam dan dia sudah bisa mencium bau darah yang menyengat. Dia tidak berani bertindak gegabah. Sebagai gantinya, dia menarik auranya dan menahan napas, membiarkan detak jantungnya melambat hingga batasnya dan aliran garis keturunannya menjadi sangat lambat. Dia bersembunyi di kedalaman terowongan tambang tanpa bergerak seperti batu tak bernyawa. Suzimo menunggu dengan sabar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam berlalu. Suzimo menilai bahwa makhluk hidup kuno seharusnya sudah pergi sejak lama. Karena hati-hati, dia tetap tidak bergerak dan terus menunggu. 2 jam kemudian, setelah sekian lama tanpa aktivitas, Suzimo menghela napas panjang dan... Bab 1922, Penampilan Makhluk Hidup. Penerjemah, Lege. Untuk masalah besar yang terjadi di tambang ini, itu pasti akan menarik para ahli dari Glass City. Ini bukan tempat di mana dia harus berlama-lama. Setelah memastikan tidak ada gerakan yang tidak biasa di luar, Suzimo pergi. Ketika dia melewati dinding batu yang aneh, dia berhenti sejenak tetapi tidak bertindak gegabah dan terus maju. Tak lama, pintu masuk tambang muncul jauh di bawah tanah. Tanda seru. Suzimo berdiri di pintu masuk dan melihat sekeliling. Adegan di luar sangat menakutkan. Puluhan mayat berserakan di tanah dengan darah segar mengalir. Beberapa pembudidaya kehilangan setengah tubuh mereka sementara yang lain dada mereka tertusuk oleh beberapa senjata raksasa dan hampir terbelah menjadi 2. Beberapa pembudidaya busuk dan cacat, mati secara tragis. Tatapan Suzimo beralih ke kepala tidak jauh. Kepalanya dipenuhi daging busuk dan tidak memiliki hidung, kultivator tanpa hidung yang memasuki tambang bersama Suzimo saat itu. Kepala orang itu dipenggal dan matanya melebar ketakutan. Itu bisa dianggap sebagai nasib buruknya karena dia mengalami 2 bencana pertambangan seperti itu. Dia berhasil bertahan di waktu sebelumnya tetapi tidak luput kali ini. Suzimo menghela nafas dengan lembut dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika dia akan keluar dari tambang, ekspresinya berubah dan dia mundur dengan tergesa-gesa, melihat ke bawah. Pupil Suzimo mengerut karena terkejut.
Sebuah luka tipis muncul di betisnya yang hampir tak terlihat. Namun, itu hampir memotong betisnya. Darah segar merembes keluar perlahan dari lukanya. Baru sekarang Su Zimo merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun lukanya tipis, itu sangat dalam dan bahkan memotong tulangnya. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Dia masih tidak tahu senjata tajam apa yang bisa menyebabkan luka setipis itu. Bahkan pedang paling tajam yang setipis sayap jangkrik tidak akan meninggalkan luka seperti itu. Itu lebih seperti dia dipotong oleh seutas benang. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk tambang dan menyipitkan matanya. Di bawah pintu masuk tambang, serangkaian tetesan darah menggantung menyeramkan di udara. Disitulah Su Zimo mengangkat kakinya sebelumnya. Su Zimo menyalurkan Illumination and Nether Glow Eye-nya dan memfokuskan mata hitam dan putihnya. Set, pandangan sekilas itu membuat Su Zimo terkesiap. Lebih dari 10 utas transparan muncul di pintu masuk tambang, hampir menyegelnya sepenuhnya. Benang tetesan darah yang melayang di udara berasal dari salah satu benang yang tergantung di sana. Benang tipis dan transparan itu hampir memotong betisnya menjadi dua. Apa itu? Su Zimo mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Pada titik kultivasinya ini, tubuh sejati teratai hijau bahkan bisa melukai harta karun Dharma tingkat hitam. Namun, lusinan benang halus di depannya hampir memotong betisnya. Benang itu lebih tajam dari senjata surgawi manapun. Selanjutnya, Su Zimo tidak menggunakan kekuatan sama sekali dan hanya berjalan ke depan dengan normal. Ketika dia secara tidak sengaja menabrak benang, betisnya hampir putus. Faktanya, dia tidak merasakan sakit ketika benang itu memotong dagingnya, jelas betapa tajamnya itu. Ekspresi Su Zimo sangat buruk dan dia merasa gentar. Jika bukan karena persepsi rohnya yang tajam yang merasakan sesuatu yang salah dan mundur tepat waktu, dia akan menjadi mayat yang terpotong-potong oleh lusinan benang di luar tambang. Mungkinkah benang itu ditinggalkan oleh makhluk hidup purba itu? Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia samar-samar mengingat sesuatu. Namun, saat itu, dia tiba-tiba merasakan gatal dari luka di betisnya yang membuatnya ingin menggaruknya. Su Zimo segera menghentikan pikiran itu dan melihat ke bawah. Luka di betisnya sudah berubah menjadi hitam dan ungu. Lukanya mengeluarkan nanah dan seluruh betisnya berangsur-angsur membengkak. Benang transparan diracuni. Su Zimo terkejut. Garis keturunan teratai hijau kebal terhadap kejahatan dan racun. Tapi sekarang, bahkan garis keturunan tubuh sejati teratai hijau tidak dapat menghentikan penyebaran racun. Warna hitam dan ungu dari luka menyebar perlahan dan seluruh betis Su Zimo berubah dari gatal dan mati rasa menjadi kehilangan perasaan secara bertahap. Su Zimo melepaskan kekuatan surgawi bawaan dari kekuatan surgawi 6 tus dengan tergesa-gesa dan roh esensi serta kekuatan garis keturunannya melonjak. Meski begitu, garis keturunan teratai hijau tidak bisa menekan racun di lukanya sama sekali. Roh esensi Su Zimo telah lama mencapai ranah esensi bumi dan dengan paksa menerobos segel pada kesadarannya. Dia dengan cepat menghapus segel di tas penyimpanannya dan mengeluarkan setumpuk ramuan untuk dikonsumsi. Ketika ramuan memasuki perutnya, mereka berubah menjadi efek obat yang kaya yang melonjak ke arah lukanya. Namun, sejumlah besar ramuan dan garis keturunan teratai hijau yang murni dan tanpa cacat hanya sedikit menghalangi penyebaran racun. Saat itu, sebuah peringatan muncul di benak Su Zimo dan dia mendongak secara naluriah. Di luar tambang, bayangan darah berlari dengan kecepatan yang menakjubkan. Di bawah Illumination and Nether Glow Eyes, Su Zimo bisa melihat semuanya dengan jelas. Bayangan darah adalah laba-laba merah raksasa. 8 kakinya tajam seperti tombak dan kakinya ringan. Menginjak banyak utas, itu sangat gesit dan sunyi. Laba-laba darah merah memiliki ekspresi mengancam dan mata merahnya menunjukkan tatapan ganas saat memelototi Su Zimo di tambang, seolah-olah telah melihat kelezatan yang menarik. Su Zimo sudah menebak kemungkinan itu sebelumnya. Agar utas seperti itu muncul di pintu masuk tambang, satu-satunya kemungkinan adalah makhluk hidup dari ras laba-laba. Aura yang dilepaskan oleh Scarlet Blood Spider sangat menakutkan dan Su Zimo bahkan tidak bisa merasakan kultivasinya. Namun, dia menyadari bahwa laba-laba darah merah ini adalah makhluk hidup kuno yang baru saja terbangun dari tambang roh esensi. Ketika dia menyentuh benang laba-laba di pintu masuk tambang, Scarlet Blood Spider bisa merasakannya bahkan dari jarak 500 km. Meskipun benang laba-laba itu tajam dan beracun, tubuh besar Scarlet Blood Spider berjalan di atas benang dengan kecepatan yang mengejutkan seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Benang laba-laba sedikit bergetar dan laba-laba darah merah sudah tiba di pintu masuk tambang.
Saat dia melihat Scarlet Blood Spider, Suzimo berkeringat dingin. Binatang ini tidak tahu simpati apapun. Karena itu memulai pembantaian saat dia bangun, tentu saja tidak mungkin itu akan melepaskannya. Suzimo tidak bisa berlari sama sekali dengan betisnya yang mati rasa. Fiuh! Sepasang sayap emas raksasa muncul di belakangnya dan menghancurkan dinding batu di sekitarnya. Pasir dan kerikil beterbangan saat terowongan tambang bergoyang dengan tanda-tanda runtuh. Suzimo ingin menggunakan Divine Power kecepatan ekstrimnya untuk melarikan diri. Namun, perut spider darah merah di bagian depan menggeliat dan langsung meludahkan sutra laba-laba yang tak terlihat. Meskipun terlihat sangat lemah, itu melayang di udara dan menutup jalan keluar Suzimo sepenuhnya. Ketika sayap rock melakukan kontak dengan sutra laba-laba, mereka langsung menghilang dan tidak bisa bertahan melawannya. Kata, babak 1923, kupu-kupu putih salju. Penerjemah, Lege. Saat dia bertemu laba-laba darah merah, Suzimo berada dalam bahaya besar dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar dan semua kartu asnya tidak berguna melawan Scarlet Blood Spider ini. Di tripod penekan neraka, jiwa dua binatang suci terbangun. Namun, kekuatan dua jiwa binatang suci sudah habis di pertempuran sebelumnya. Kekuatan jiwa dua binatang suci hanya dapat dipulihkan jika ada cukup harta dharma yang hidup untuk tripod penekan neraka untuk dilahap dan disempurnakan. Tanda seru. Saat ini, Suzimo tidak memiliki apapun untuk diandalkan untuk bertahan melawan kekuatan makhluk hidup kuno ini. Bahkan jika laba-laba darah merah tidak menyerang lagi, racun pada sutra laba-laba akan membunuh tubuh sejati teratai hijau tak lama lagi. Peses. Dengan ekspresi bersemangat dan tatapan ganas, laba-laba darah merah mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga dan menerjang ke arah Suzimo dengan 8 kakinya. Jalan di depan benar-benar disegel oleh sutra laba-laba dan tidak ada cara untuk menerobos. Ada terlalu banyak sutra laba-laba yang ada di mana-mana. Bahkan dengan True Dragon Nine Flashes, Suzimo tidak berani melepaskannya sembarangan, takut tempat pendaratannya setelah flash akan turun ke jaring laba-laba yang sangat tajam yang dipenuhi dengan racun. Tak berdaya, Suzimo hanya bisa mundur di sepanjang terowongan tambang. Namun, tanpa sayap rock, bahkan jika dia melepaskan cahaya emas tanpa batas, kaki surgawi, dan kekuatan suci gerakan lainnya, kecepatannya jauh lebih rendah daripada laba-laba darah merah. Tak lama, Scarlet Blood Spider sudah mendekat dan menjulurkan kaki depannya yang menyerupai tombak, menusuk ke arah Suzimo. Bahkan ada paku tajam di kaki depannya yang mengeluarkan bau busuk dan sangat beracun. Bahkan jika dia tergores oleh kaki laba-laba, dia bisa mati di tempat, apalagi terkena itu. Racun di betis Suzimo sudah menyebar. Salah satu pahanya mati rasa dan teknik gerakannya lamban. Ketika dia melihat Scarlet Blood Spider menyerbu dan tidak bisa menghindar, Suzimo memanggil Hell Suppression Tripod. Dalam sekejap, dia meringkuk dan bersembunyi di tripod. Dentang, sepasang kaki laba-laba merobek udara dan menghantam tripod penekan neraka, menyebabkan suara logam dan percikan terbang. Meskipun dia bersembunyi di tripod penekan neraka, Suzimo masih bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengirimnya terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tripod penekan neraka mundur sepanjang jalan dan menabrak dinding batu terowongan tambang, menyebabkan debu mengepul. Scarlet Blood Spider menyerbu ke depan untuk mengejar. Tiba-tiba, Suzimo merasakan niat dingin turun dan tripod penekan neraka berhenti di jalurnya, melayang di udara tanpa bergerak. Tepatnya, tripod penekan neraka membeku di udara. Seketika, lapisan es menutupi permukaan tripod. Meskipun dia meringkuk di tripod, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dia tidak bisa mengedarkan garis keturunannya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Frost muncul di garis keturunannya juga. Sesosok melintas melewati tripod penekan neraka. Secara naluriah, Suzimo mendongak. Seekor kupu-kupu seukuran telapak tangan melayang di udara. Itu seputih salju dan memancarkan hawa dingin. Ketika melihat kupu-kupu seputih salju, Scarlet Blood Spider tiba-tiba berhenti juga. Kupu-kupu seputih salju tidak bisa dibandingkan dengan Scarlet Blood Spider sama sekali dan bahkan terlihat sedikit lemah. Namun, pada saat itu, aura kupu-kupu seputih salju tidak dirugikan sama sekali. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat sesuatu. Sebelumnya, dia menemukan bayangan putih buram di dinding batu di dekatnya yang agak aneh. Karena hati-hati, dia tidak menggali dinding batu. Tapi sekarang, karena pengejaran Scarlet Blood Spider, tripod penekan neraka secara tidak sengaja menghancurkan dinding batu dan bayangan putih kabur muncul. Itu adalah kupu-kupu seputih salju di depannya.
Ada makhluk hidup kuno yang terkubur di dalam dinding batu juga. Selanjutnya, makhluk hidup kuno ini tidak mati. Seolah mengenali asal-usul kupu-kupu seputih salju, mata Scarlet Blood Spider dipenuhi rasa takut. Itu tidak lagi arogan dan tak terkendali seperti sebelumnya karena berlama-lama di tempat untuk menguji air. Kupu-kupu seputih salju memelototi Scarlet Blood Spider dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Retakan, retakan, retakan. Arus dingin yang mengerikan melonjak dan lapisan es menutupi Scarlet Blood Spider secara instan, bahkan membentuk kristal es. Laba-laba darah merah terkejut. Ledakan. Spider darah merah menyalurkan ki darahnya dan ledakan keras terdengar dari tubuhnya. Seketika, ia melepaskan diri dari embun beku di tubuhnya dan mengibaskan es di tanah. Menatap kupu-kupu seputih salju, Scarlet Blood Spider melambaikan 8 kakinya dan melarikan diri ke arahnya, menghilang di bawah tambang dalam sekejap mata. Su Zimo diam-diam khawatir, memikirkan bahwa kupu-kupu putih salju yang tampaknya lemah ini bahkan lebih menakutkan dan berhasil mengusir laba-laba darah merah. Sejak kupu-kupu seputih salju muncul, ia tidak pernah menargetkan Su Zimo. Namun, suhu di bawah tambang sudah mencapai batasnya. Bahkan tripod kotak perunggu tidak dapat menahan dinginnya. Su Zimo menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki dan giginya bergemeletuk. Tiba-tiba, di sisi lain, keributan orang bisa terdengar. Pakaian mereka berkibar, seolah-olah banyak pembudidaya telah tiba di bawah tanah dan bergegas. Laba-laba darah merah melarikan diri dengan cara itu. Pergi dan kejar itu. Petik 2. Kekuatan laba-laba darah merah itu menakutkan. Itu baru saja terbangun dan telah membunuh lebih dari 100.000 orang sebelum kekuatan tempurnya bahkan pulih ke puncaknya. Kami mungkin juga bukan lawannya. Tidak apa-apa, tahan saja dan cobalah yang terbaik untuk menyimpannya di sini. Gubernur Kabupaten bergegas secara pribadi dengan anak buahnya. Gubernur Kabupaten khawatir. Gubernur Kabupaten adalah ahli abadi yang sempurna. Dengan dia di sekitar, kita pasti bisa menekan binatang itu. Pendengaran Su Zimo kuat dan dia mendengar semuanya dengan jelas. Awalnya, jarang terjadi sesuatu di bawah esens Spirit Mind. Bahkan jika mereka menggali daging atau mayat apapun, Dewa Bumi dan Dewa Surga dari kota-kota besar sudah cukup untuk menyelesaikannya. Untuk berpikir bahwa makhluk hidup akan digali dari tambang roh esensi. Bahkan para ahli surga abadi tidak dapat menekan makhluk hidup seperti itu. Fluktuasi kekuatan hidup yang sangat kuat juga datang dari sisi ini. Ikuti aku. Saat itu, seorang pria berkata dengan suara yang dalam. Para pembudidaya yang tiba terbagi menjadi 2 kelompok dan salah satu dari mereka merasakan keributan dan melaju kencang. Su Zimo meratap dalam hati. Sebagai Black Immortal, dia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi seperti itu. Mereka seperti ikan dan udang dalam gelombang dan tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini sesegera mungkin. Namun, kupu-kupu seputih salju ada tepat di depannya dan dia tidak berani bertindak gegabah. Tak lama kemudian, beberapa sosok bergegas keluar dari beberapa terowongan tambang, ada ratusan dari mereka. Pemimpin mereka memiliki aura yang kuat dan berdiri di udara. Dia mengenakan baju besi dan memegang tombak. Saat dia tiba, dia memelototi kupu-kupu seputih salju tidak jauh dengan ekspresi muram. Di belakang pria lapis baja itu ada banyak penjaga kota kaca. Meskipun ranah kultivasi mereka berbeda, mereka semua adalah ahli Earth Immortal. Namun, aura pria lapis baja itu jelas jauh lebih kuat daripada banyak dewa bumi. Tanpa diduga, itu seharusnya menjadi ahli surga abadi dari kota kaca. Bab 1924, Kupu-kupu Es Tragis. Penerjemah, Lege. Menyerang. Pria lapis baja itu mengarahkan tombaknya ke kupu-kupu seputih salju dan berkata dengan dingin. Ratusan ahli Earth Immortal di belakangnya bubar dan menyerbu ke arah kupu-kupu seputih salju. Bahkan di udara, mereka melepaskan harta dharma yang menakjubkan. Fiuh! Esenski melonjak di terowongan tambang. Tanda seru. Banyak dewa bumi tidak berani ceroboh dan segera melepaskan kekuatan surgawi yang lebih besar. Meskipun dia menghadapi kupu-kupu yang tampaknya lemah, pria lapis baja itu tidak berniat menahan diri. Dia menyalurkan roh esensinya dan tombaknya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh terowongan tambang bergemuruh dan bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh pada saat berikutnya dan mengubur semua makhluk hidup di bawahnya. Kekuatan surgawi yang menakutkan meledak. Meskipun Su Zimo tidak mengenali kekuatan suci itu, dia bisa langsung mengetahui dari kekuatannya bahwa itu adalah kekuatan suci tertinggi. Orang ini memang ahli surga abadi. Dalam pertempuran tingkat ini,
bahkan gempa susulan bisa sangat melukai atau bahkan membunuhnya. Namun, tidak ada jalan keluar di belakangnya. Meskipun tripod penekan neraka bisa bertahan melawan serangan langsung, itu sama sekali tidak memiliki penutup dan tidak bisa melindunginya di medan perang yang benar-benar kacau. Tiba-tiba, kupu-kupu seputih salju di udara mengepakkan sayapnya. Di bawah sepasang sayap yang tidak besar, dua arus dingin yang mengerikan bisa dilihat dengan mata telanjang. Mereka putih dan dipenuhi kabut. Retakan, retakan, retakan. Suhu di terowongan tambang turun dan niat dingin menyebar. Sebelum banyak harta dharma turun, mereka tertutup oleh lapisan es dan membeku di udara. Banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia dibekukan oleh Ki Es juga. Bahkan kekuatan surgawi tertinggi yang dilepaskan oleh satu-satunya ahli surga abadi, pria lapis baja, tidak dapat menetralkan kekuatan dua arus dingin. Semua pancaran padam. Kristal es terbentuk di tombak pria lapis baja dan memanjang di sepanjang tubuh tombak menuju telapak tangan, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya. Itu terlalu cepat. Pada saat pria lapis baja itu bereaksi, telapak tangannya sudah membeku dengan tombak. Mundur. Ekspresi pria lapis baja itu berubah saat dia meraung. Sayangnya, sudah terlambat. Arus dingin seputih salju melonjak dan ratusan ahli Earth Immortal di udara membeku. Tubuh mereka dipenuhi dengan kristal es dan es, seolah-olah mereka dibekukan menjadi patung es berbentuk manusia. Ekspresi di wajah patung es dan ketakutan di mata mereka membeku, seolah-olah semuanya membeku di masa lalu. Su Zimo tercengang. Awalnya, dia khawatir dia akan terlibat dalam pertempuran. Memikirkan bahwa saat kupu-kupu seputih salju menyerang dengan dua arus dingin, tidak ada harta dharma atau kekuatan apapun yang dapat menembus tubuhnya. Ratusan patung es berbentuk manusia mulai berjatuhan. Kupu-kupu seputih salju mengepakkan sayapnya sekali lagi. Bang, bang, bang. Patung-patung es berbentuk manusia meledak satu demi satu. Tepat di depan Suzimo, banyak ahli Earth Immortal hancur menjadi kupu-kupu es seputih salju yang melayang perlahan. Tidak ada darah sama sekali dan kupu-kupu es menari dengan cara yang tragis. Ada ratusan ahli abadi bumi tetapi semuanya mati dalam sekejap mata dengan roh esensi mereka hancur. Bersembunyi di tripod penekan neraka, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Satu-satunya yang hidup di terowongan tambang adalah pria lapis baja di alam Heaven Essence. Namun, ahli surga abadi juga tidak merasa baik setelah dua serangan kupu-kupu seputih salju. Lapisan es terbentuk di tombak dan armornya juga. Itu dingin dan hampir membekukannya sepenuhnya. Ledakan, mengedarkan kidarahnya, pria lapis baja itu meraung dan gemetar, melepaskan diri dari lapisan es. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya hancur dan terbang kemana-mana. Wajah pria lapis baja itu pucat saat dia batuk beberapa kali. Darah yang dia keluarkan adalah balok es berwarna darah seukuran kuku yang mengeluarkan udara dingin. Astaga, dia memiliki ekspresi ngeri saat dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia melepaskan teknik melarikan diri dan menghilang ke tanah. Kelompok mereka tiba dengan cepat tetapi pergi lebih cepat. Ratusan ahli Earth Immortal meninggal dan satu-satunya Heaven Immortal lolos dengan luka serius. Kupu-kupu seputih salju disegel di Essence Spirit Mine ini dan telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu baru saja terbangun hari ini dan kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya. Kalau tidak, bahkan pria lapis baja itu tidak akan bisa lolos dari kematian. Kupu-kupu seputih salju itu sangat menakutkan. Tidak heran mengapa Gubernur Green Cloud County akan bergegas secara pribadi ketika makhluk hidup kuno digali dari tambang. Alih-alih mengejar pria lapis baja itu, kupu-kupu seputih salju itu berbalik dan menghadap Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang. Jika kupu-kupu seputih salju ingin membunuhnya, ia bahkan tidak perlu menyerang dua kali, satu kepakan sayapnya sudah cukup. Kupu-kupu seputih salju mengepakkan sayapnya tetapi tidak melepaskan gerakan membunuh apapun. Sebaliknya, itu tiba di depan Suzimo dalam sekejap mata. Pria dan kupu-kupu hanya berjarak beberapa inci saat mereka bertukar pandang. Berhenti sejenak, kupu-kupu seputih salju itu berputar-putar di sekitar Suzimo beberapa kali, seolah-olah merasakan sesuatu, tetapi tidak menyerangnya. Suzimo tidak bergerak sama sekali saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Aku tidak berniat mengganggumu, senior. Saya hanya membuat Anda khawatir dengan kebetulan yang aneh. Suzimo memaksakan senyum dan menjelaskan. Kupu-kupu seputih salju tetap diam dan mengabaikan Suzimo. Setelah berputar-putar beberapa kali, ia terbang mendekati betis Suzimo yang terluka. Baru pada saat itulah Suzimo ingat bahwa betisnya dipotong oleh sutra laba-laba dan diracun.
Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa membantu tetapi membeku sedikit. Sebelum pertempuran sebelumnya, racun di luka di betisnya sudah menyebar dan meluas ke seluruh pahanya. Tapi sekarang, racun itu menempel di pahanya dan tidak terus menyebar. Su Zimo bisa merasakan betapa mengerikannya racun itu. Namun, tubuh sejati teratai hijau miliknya tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Sekarang racun itu dikendalikan, jelas bahwa itu disebabkan oleh kekuatan eksternal. Setelah dipikir-pikir, dia menebak alasannya. Karena kebangkitan kupu-kupu seputih salju, suhu di terowongan tambang sangat rendah. Tubuh-tubuh sejati teratai hijau juga terkorosi oleh ki dingin dan garis keturunannya hampir membeku. Dalam keadaan seperti itu, racun tidak bisa menyebar. Kupu-kupu seputih salju itu melayang-layang di sekitar betisnya dan mengepakkan sayapnya. Dengan setiap kepakan, aliran udara dingin akan mengalir ke paha Su Zimo. Di bawah pengaruh racun, pahanya sudah berubah menjadi ungu hitam. Tapi sekarang, warna hitam keunguan di pahanya memudar sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, darah hitam keunguan mengalir dari luka dengan bau busuk yang memuakkan. Su Zimo senang ketika dia melihat itu. Udara dingin bahkan lebih kuat dari racun Scarlet Blood Spider. Kupu-kupu seputih salju menyembuhkannya. Tak lama, darah beracun di luka di betisnya benar-benar terkuras. Dia sudah mendapatkan kembali perasaan di seluruh pahanya. Tanpa korosi racun, kemampuan generasi yang mengerikan dari tubuh sejati teratai hijau muncul kembali dan lukanya menutup dengan cepat. Tak lama, dia akan pulih ke keadaan semula. Terima kasih, senior. Su Zimo mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Jika bukan karena bantuan kupu-kupu seputih salju dalam membersihkan racun, tubuh sejati teratai hijau ini mungkin telah lumpuh total. Babak 1925, Gubernur Green Cloud County. Penerjemah, Lege. Setelah membersihkan racun dari kaki Su Zimo, kupu-kupu seputih salju itu berputar di sekelilingnya beberapa kali lagi, berlama-lama tidak yakin seolah-olah ragu-ragu. Meskipun kupu-kupu seputih salju tidak mengatakan apa-apa, Su Zimo bisa merasakan kecemasan dan kekhawatiran darinya. Kupu-kupu ini sangat kuat, apa yang dikhawatirkan? Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia mengingat beberapa percakapan sebelumnya. Gubernur Green Cloud County bahkan ada di sini secara pribadi untuk insiden tambang roh ini. Tanda seru, dia adalah seorang ahli immortal yang sempurna. Namun, kupu-kupu seputih salju baru saja bangun dan belum memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Seharusnya mengkhawatirkan Gubernur Green Cloud County. Su Zimo secara alami berharap kupu-kupu seputih salju itu bisa tinggal di sisinya. Dengan makhluk hidup kuno sebagai pendamping, dia bahkan bisa menuju ke seluruh Green Cloud County, apalagi Glass City. Namun, Su Zimo tahu betul bahwa kupu-kupu seputih salju ini pasti akan menjadi musuh publik setelah kebangkitannya. Kekuatan seluruh Green Cloud County akan datang dan mengepungnya. Pada saat itu, bahkan dia mungkin dihancurkan oleh kekuatan itu, apalagi kupu-kupu seputih salju. Saat Su Zimo merenung, kupu-kupu seputih salju mengepakkan sayapnya dan melayang ke kejauhan, menghilang ke dalam tambang tak lama kemudian. Su Zimo masih merasakan kekecewaan saat melihat kupu-kupu itu pergi. Bentuk sejati Dai Yue adalah ras kupu-kupu. Karena itu, Su Zimo tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang kupu-kupu seputih salju. Lebih jauh lagi, dia menebak bahwa alasan mengapa kupu-kupu seputih salju bersedia menyembuhkannya mungkin karena dia merasakan aura seseorang dari ras yang sama darinya. Ayo, saya harap Anda bisa lolos dari bencana ini. Su Zimo melihat ke arah kupu-kupu seputih salju dan bergumam, aku ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah pertempuran itu, tambang itu menjadi reruntuhan dengan mayat berserakan di mana-mana. Di antara mayat-mayat itu, ada beberapa balok es yang hancur. Balok es itu adalah mayat dari ratusan ahli Earth Immortal sebelumnya. Meskipun suhu di tambang telah kembali normal setelah kupu-kupu putih salju pergi untuk beberapa waktu, esnya tidak mencair. Su Zimo bisa melihat beberapa tas penyimpanan menembus es. Tas penyimpanan ratusan ahli Earth Immortal bukanlah kekayaan kecil. Namun, setelah merenung lama, Su Zimo memutuskan untuk tidak menyentuh barang-barang itu. Tempat ini tidak jauh dari Glass City. Semakin banyak pembudidaya yang kuat bergegas. Dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri dengan sukses. Jika dia mengambil ratusan tas penyimpanan, ada kemungkinan besar dia akan menyebabkan masalah yang tidak terduga. Setelah memeriksa dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada bahaya di depan, Su Zimo menuju keluar. Gubernur Kabupaten, Anda benar-benar mampu.
Laba-laba darah merah itu membunuh ratusan ribu orang dan hampir 10.000 pembudidaya saya. Jika bukan karena Anda, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di luar tambang, penguasa kota-kota kaca, Liu Yu, membungkuk sedikit ke arah seorang pria parubaya berjubah panjang. Pria parubaya itu memiliki rambut abu-abu dan berdiri tak bergerak di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya dalam dan dia memancarkan aura yang bermartabat. Ini adalah Gubernur Kabupaten Awan Hijau, Jing Yue abadi yang sempurna. Ketika Perfected Immortal Jing Yue mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Glass City, dia menggunakan formasi teleportasi untuk segera tiba di sini. Saat dia menyerang, dia menangkap Scarlet Blood Spider hidup-hidup. Makhluk hidup abadi yang disempurnakan dipenuhi dengan harta karun. Bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan Scarlet Blood Spider, dia akan sangat diuntungkan jika dia membunuhnya. Jing Yue tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Scarlet Blood Spider. Sebaliknya, dia datang ke sini. Di sisi lain, pria berarmor yang berhasil melarikan diri dari gerakan membunuh kupu-kupu seputih salju memiliki ekspresi pucat dan menggambarkan pemandangan di tambang dengan lembut. Kalau aku tidak salah, itu pasti kupu-kupu es. Keabadian sempurna Jing Yue berkata dengan suara berat, sebagian besar kupu-kupu lemah dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Namun, ada juga beberapa ahli di antara mereka. Yang terkuat berasal dari garis keturunan Kaisar Kupu-Kupu, diikuti oleh garis keturunan kupu-kupu es. Aku menduga ada kemungkinan besar kupu-kupu es ini berada di alam yang disempurnakan sebelum disegel. Penggarap alam satu yang disempurnakan adalah dewa yang disempurnakan. Dengan kata lain, kupu-kupu es ini pernah menjadi makhluk hidup tingkat keabadian yang sempurna. Liu Yu, pria lapis baja dan yang lainnya gugup. Immortal Jing Yue yang sempurna tersenyum lembut. Kalian tidak perlu khawatir. Kupu-kupu es ini telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan baru saja terbangun. Butuh waktu lama untuk pulih ke puncaknya. Petik 2. Mengingat metode yang ditampilkan oleh kupu-kupu es ini, itu seharusnya masih berada di alam surga abadi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Immortal Jing Yue yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, Liu Yu, sebarkan perintahku. Memobilisasi penjaga kota kaca dan penjaga eksekusi bumi untuk mencari kupu-kupu es. Kupu-kupu es ini tidak mungkin pergi jauh. Laporkan kepada saya saat Anda memiliki berita apapun. Petik 2. Immortal Jing Yue yang sempurna telah membuat jebakan yang tidak bisa ditembus untuk mencoba yang terbaik dan melacak kupu-kupu es. Meskipun Green Cloud County sangat besar, kupu-kupu es adalah target yang terlalu jelas. Kecuali melarikan diri dari Green Cloud County, akan sulit bagi kupu-kupu es untuk menghindari deteksi Immortal Jing Yue yang sempurna. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Liu Yu menginstruksikan salah satu penjaga pribadinya dan berbisik, semua orang di bawah tambang sudah mati, termasuk ratusan dewa bumi. Turun dan rapikan medan perang. Yang paling penting, ambil tas penyimpanan ratusan dewa bumi. Petik 2. Dipahami. Penjaga pribadi itu berteriak. Immortal Jing Yue yang sempurna siap untuk pergi juga. Saat itu, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berbalik perlahan. Dia melihat ke area penambangan tidak jauh di bawahnya dan sedikit mengernyit. Apa yang salah? Liu Yu bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi aneh dari Perfected Immortal Jing Yue. Immortal Jing Yue yang sempurna menunjuk ke lubang tambang tidak jauh dan bertanya, kupu-kupu es itu digali dari tambang ini. Itu benar-benar benar. Pria lapis baja itu berkata dengan tergesa-gesa, ratusan pembudidaya di bawah pimpinan saya, termasuk Dewa Bumi kelas 9, dibunuh oleh kupu-kupu es ini. Tidak ada kesalahan tentang itu. Kalau begitu, seharusnya tidak ada orang yang hidup di tambang ini. Immortal Jing Yue yang sempurna berkata dengan lembut. Mereka pasti mati semua. Sebelum pria lapis baja itu bisa berbicara, Liu Yu berkata, orang-orang di tambang ini semuanya adalah orang-orang rendahan dari alam abadi hitam. Hanya ada hantu yang tersisa setelah makhluk hidup yang begitu kuat digali. Hantu. Immortal Jing Yue yang sempurna memelototi terowongan tambang tidak jauh dari sana dengan senyum palsu. Gubernur Kabupaten, maksudmu ada seseorang yang hidup di dalam? Liu Yu bertanya dengan ekspresi bingung. Sebelum kalimatnya selesai, sesosok samar-samar terlihat terpincang-pincang keluar dari tambang. Ketika Suzimo tiba di pintu masuk gua, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada banyak aura kuat di luar. Namun, pada saat yang sama, dia merasakan salah satu aura terkuat mengunci dirinya. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk mundur. Suzimo hanya bisa menggertakkan giginya dan berjalan keluar. Di luar tambang, banyak ahli berdiri di udara. Ada Dewa Bumi,
Dewa Surga, pria lapis baja yang melarikan diri dan penguasa kota-kota kaca. Pada saat itu, mereka semua menatap Suzimo dengan tidak percaya dengan mata melebar. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Di depan sosok itu berdiri seorang pria parubaya berambut abu-abu yang menatap Suzimo dengan minat dan mata cerah.